Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? I am okay, I'm fine. And you? Always healthy. Saya baik-baik saja dan saya berharap kalian nanti di rumah tetap sehat, jaga kesehatan, selalu belajar di rumah. Oke. I want to discuss about chapter 3 about what time is it. Now look or open your book. So look at this chapter 3 and then we will discuss what time is it. Okay, we continue chapter 3. This chapter, what time is it? We talk about time and months. We will learn to tell the time, to tell the dates, to tell the day, and to tell the months. To tell the time, itu menyatakan time, waktu. To tell the date, itu menyatakan tanggal. To tell the day, itu menyatakan hari. Kemudian and to tell the month, itu menyatakan bulan. We thought about a time. Look your book, page 38. Lihat buku kalian pada halaman 38. We will learn to say the time. Jadi kita akan mempelajari mengatakan atau menyatakan time. Here are what we will do. Apa yang akan kita lakukan? First, pertama, we will listen carefully to our teacher say to the time. Yang pertama, kita akan mendengarkan waktu apa yang diucapkan guru. It's 1 o'clock. Itu jam 1 atau ini jam 1. It's 2 o'clock. Ini jam 2. And so on. Dan seterusnya. And so on itu artinya adalah dan seterusnya. Second, we will repeat the words after the teacher, one by one. Yang kedua, kita akan mengulangi apa yang dikatakan oleh guru. Satu. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Jadi kita akan mengulangi dari apa yang saya katakan. It's 1.
It's 2. It's 3. It's 4. It's 5. It's 6. It's 7. It's 8. It's 9. It's 10. It's 11. And it's 12. Jadi di sini ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, dan jam 12. 1 o'clock itu adalah jam 1 tepat. Jadi kalau jam 1 tepat, itu jarum pendeknya di mana? Di nomor 1. Kemudian jarum panjang di nomor 12. Jadi itu namanya 1 o'clock, jam 1 tepat. Kemudian kita lanjutkan halaman 39. Page 39. We will tell Benny's meal time every day orally. Jadi kita akan menyatakan makan. Maksud saya, Benny makan waktu makan setiap hari dengan orally. Orally itu dengan lisan atau langsung. Here are what we will do. Jadi apa yang akan kita lakukan? First, pertama, we will listen carefully to our teacher say the sentences. Jadi kita akan mendengarkan apa yang dikatakan guru dengan hati-hati. Second, kedua, we will repeat the sentences after the teacher, one by one. Jadi yang kedua, kita akan mengulangi apa yang dikatakan guru satu persatu. Then, kemudian, we will draw the hands of the clock to show the time. Kemudian kita akan menggambar the hand itu jarum of the clock to show the time. Oke. Jadi kita akan menggambarkan jarum apa yang ditunjukkan pada jam itu. Oke. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Okay. It is 6 o'clock in the morning. Jadi ini jam 6 tepat di pagi hari. It's time for breakfast. Jadi waktunya sarapan atau makan pagi. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya makan pagi jam 6. Oke. To draw. Kalau kita jam 6 pagi, nah, itu berarti jarum pendek itu menunjukkan jam berapa? Jam 6. Kemudian jarum panjang itu menunjukkan angka 12. Ya. Kalau untuk menuliskan angka itu jam 6, 0,
itu titik 2 kemudian 00. Berarti itu menunjukkan jam 6 tepat atau 6 o'clock. Jadi untuk membedakan kalau itu jam 6 pagi atau jam 6 sore atau malam, kalau pagi itu ditambah dengan AM, tulisannya AM. Jadi 06.2 tulisannya, kemudian o'clock atau 00 AM, AM. The next, it is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. Jadi ini jam 1 tepat di siang hari. It's time for lunch. Ini waktunya makan siang. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Jadi kita makan siang itu jam 1 tepat. Jadi jarum pendek itu menunjukkan angka berapa? Angka 1. Kemudian jarum panjang menunjukkan angka 12 karena di situ 1 o'clock karena jam 1 tepat. The next, it is 7 o'clock in the evening. Jam ini jam 7 tepat di sore hari atau it's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Sorry, tadi maksud saya, I mean, it is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. Jadi sore hari itu makan malam. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Jadi kita makan malam itu jam 7 tepat. Jadi jarum pendek itu menunjukkan angka 7. Kemudian jarum panjang menunjukkan angka 12 karena di situ adalah jam 7 tepat. Jadi kalau malam hari itu adalah PM. Jadi jam kosong. Maksud saya jam 19.200, jam 19 itu adalah jam 7. Jadi titik 2 kemudian PM. Jadi jam 7 tepat itu jarum pendek itu di nomor 7, kemudian jarum panjang di nomor 12. Oke, kita lihat the next page, halaman 40. We will tell the class the meal time of everybody in our group. Nah, kita akan menyatakan waktu makan setiap orang ini adalah di grup. Karena di sini kelas dan kalian tidak ada di kelas, di rumah masing-masing, nanti kalian bisa menyatakan waktu makan itu di
keluarga kalian, in your family. Jadi misalnya di situ ada bapak, ibu, saudara laki-laki atau perempuan, itu di situ nanti kalian ajak, kita diskusikan, menyatakan waktu makan masing-masing. Kalau di sini di kelas itu aturannya what we will do. Nah, jadi apa yang kita lakukan? We will work in, kita bekerja itu dengan kelompok. First, we will repeat the example to tell Benny's meal time after the teacher. Jadi kita mengulangi contoh yang untuk menceritakan Benny untuk waktu makannya. Second, kedua, we will make a table of our meal time in our notebook. Jadi kita akan membuat tabel untuk makan di buku. Untuk waktunya makan, maksud saya untuk waktunya makan di buku. Then each one of us will handwrite to tell the meal time of everybody in our group in our notes books. Jadi kalian tanya satu persatu atau menyatakan satu persatu itu seperti contoh waktu makan Benny itu. Nanti kalian tulis. Finally, each of us will tell the meal time of everybody in our group in the class orally. Jadi kalau sudah itu nanti kalian tulis, kemudian nanti kalian ucapkan dengan lisan di kelas. Karena ini tadi saya bilang itu karena kalian tidak masuk, itu belajarnya di rumah, itu nanti kalian cari data dari orang tua kalian atau saudara kalian. Jadi yang ada di keluarga kalian sebanyak mungkin. Okay, now we will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly too. Jadi kalian bisa menggunakan kamus. Kita akan mengeja atau tanda baca yang ada di situ dengan benar. We will say the sentence says loudly, clearly, and correctly too. Jadi kita menyatakan kalimat dengan keras, jelas, dan benar juga. If we have any problem, we will go to our teacher to help. Misalnya kalau kalian mempunyai masalah, kalian bisa tanya dengan Bapak Ibu Guru untuk membantunya. Look the table of there are no number, jadi di situ ada nomor, nama, kemudian breakfast time, waktunya makan, kemudian lunch time, waktunya makan siang. Kalau tadi breakfast time itu sarapan atau makan pagi, lunch time itu makan siang, kemudian dinner time itu makan malam. Jadi for example, Benny
itu makan pagi atau sarapan pagi in the morning jam 6 tepat. 6 o'clock. Jadi 6 o'clock. Kemudian lunch time, makan siang itu Benny in the afternoon 1 o'clock, jam 1 tepat. Kemudian dinner time in the evening itu jam 7. Itu bisa ditulis jam 19.00 karena itu malam hari. Oke. Benny has breakfast at 6 o'clock in the morning. He has lunch at 1 o'clock in the afternoon. He has dinner at 7 o'clock in the evening. Jadi ini nanti tugas kalian. Kalian kalau sudah mendata keluarga kalian, seperti contohnya Benny itu, jadi namanya nanti beda-beda, tidak hanya Benny, itu sesuai dengan keluarga kalian. Ya. Itu nanti untuk tugas kalian buat seperti Benny ini, terus kemudian di di tabel, ditulis di tabel dulu. Kemudian di bawahnya baru dideskripsikan. Maksudnya dibuat kalimat. Contohnya seperti ini, punyanya Benny. Jadi nanti misalnya keluarga kalian ada 5, itu nanti anaknya atau namanya itu juga 5. Jadi itu tugas kalian di rumah. Nanti dikerjakan, kemudian nanti kirim ke Google Classroom. Jangan lewat WA, dikirim ke Google Classroom. Saya yakin kalian sudah memiliki Google Classroom semua. Dan dari saya akhiri dari sini dulu. Kalian tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan, kemudian kalian tetap semangat belajar walaupun tidak bisa masuk sekolah. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.